Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu Plato. Bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu nggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham. Jadi itu nikmat dan nggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan nggak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan nggak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang tidak butuh sesuatu di luar dirimu, ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus-menerus. Tapi yang minuman, ya begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman, ada batasnya. Hati-hati ya, kenikmatan katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu tidak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus, itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Raiso. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Katanya Plato, di antara tiga kenikmatan itu, yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena dua kenikmatan yang lain sifatnya kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus, meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan gak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Tidak ada. Orang selalu pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang ya, kalau bisa ya lebih terus. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan ya boleh lah suaminya lebih satu. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitomia tadi ya sakarepe dhewe, ya persis hewan itulah. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kombo itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia nggak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya. Karena dia stabil. Nggak kayak nafsu. Nggak kayak makan, minum, seks. Untuk ngerti ini,
ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, ya lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Hakikatnya katanya Plato, sebenarnya sih manusia itu bebas. Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas. Cuma ada batas tadi. Paling enggak katanya Plato, batas yang pertama adalah tuntutan jasmania. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memageri dia. Kalau bisa ya Pak, saya itu tidak mandi seminggu lah, tapi badan saya tidak bau. Ora iso. Itu batas namanya. Kalau bisa Pak, 1 bulan ini saya nggak makan biar duitku utuh. Tidak bisa. Tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu, katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural, alamiah, katanya Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas. Dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya, fokusnya pada logos. Ada yang kedua, namanya filonikon atau filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya filonikon. Ada yang ketiga namanya filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu filokrematon. Jadi katanya Plato ya jenis manusia tidak akan lepas dari 3 itu. Ada filosofos, filonikon, dan filokrematon. Besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa, nah itu berarti kamu filonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar. Tapi di ilmu pengetahuan. Jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada, misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya. Dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato, namanya teori keutamaan. Arete. Apa sih arete itu? Keutamaan. Maksudnya apa? Excellency. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 tit dimulai dan jam 10 tit selesai. Itu namanya optimal. Jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya kalau di bukunya Plato disebut, misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik.
Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh. Itu namanya arete. Itulah keutamaan. Kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi terimplementasi secara optimal. Ya bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas, harmonis itu berarti selaras. Makanya tiap kali khutbah Jumat itu anak khotibnya selalu bilang, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu pas. Butuhnya 10 dikasih 10. Cuma dalam Islam, dalam konteks hubungan dengan yang lain, kadang-kadang perlu ditambahi ihsan. Ihsan itu misalnya kalian punya utang 10, mengembalikan 12. Nah itu, yang 2 itu namanya ihsan. Katanya Plato, fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas, adil dan harmonis. Harmonis itu berarti epitumia ya, tumos ya, tapi selaras dengan akal yang jadi rajanya. Itu namanya harmonis. Tidak gegeran, nggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek, tapi kamu disetir oleh epitumia yang jelek pun diterjang. Itu berarti nggak harmonis. Nggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali, tapi meskipun kamu punya, kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri. Nah, itu namanya nggak adil. Jadi harus adil. Nah, itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Apa saja sih keutamaan yang arete tadi? Ya katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Yang pertama epitumia. Epitumia itu objeknya kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan. Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas. Bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Itu sederhana namanya. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitumia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu 1 piring dan 1 piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Untuk tumos, sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Level tumos, kalau sederhana dan berani berarti optimal. Terus logostikon atau logistikon, itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya, pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Epitumienya terpenuhi, tumosnya terpenuhi, dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah.
Kalau sudah optimal gimana sih untuk mencapai kebahagiaan? Katanya Plato, geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres, dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi geraknya dua kali. Membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi akalmu itu tugasnya dua, menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam takhalli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli berarti sudah sampai tujuan. Takhalli dibersihkan, tahalli diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajalli. Terus catatan lagi dari Plato, keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya, bukan ijolan. Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini, menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus. Kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama. Jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Ya Allah, saya capek-capek bangun malam nih, kasih rezeki yang bagus ya. Ini itu namanya pertukaran. Kalau kayak gini katanya Plato, enggak utama. Itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain. Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Kenapa oleh Plato disebut ambigu? Ya karena tidak pasti. Di situ kalimatnya, ambigu itu masalahmu sebenarnya nggak hilang. Kamu tetap ada di rasa takut. Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari ya? Karena saya itu kan rezekiku banyak, jadi saya harus bersyukur. Tak sisipkan dikit waktu syukur, waktu duha kan tidak apa-apa. Itu kan logos namanya. Ini lebih murni, lebih abadi daripada ijolan. Kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu, modenya mode bisnis. Hitung-hitungan, perhitungan. Barang siapa membaca doa ini sekian kali, maka dikasih ini. Akhirnya kan kamu ngitung bener pas. Itu karena kita logikanya, logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan, katanya Plato enggak. Yang kayak gini tidak utama. Jadi keutamaan bukan ijolan. Nah, ini yang mewarisi teori gurunya. Katanya Plato, orang jahat itu enggak ada sebenarnya. Kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan, itu sebenarnya karena dia tidak tahu. Kita lihat ya, rentetan logikanya Plato. Yang pertama, kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang ingin merusak dirinya sendiri, ingin menyusahkan dirinya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, itu dia tidak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dia nganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Orang tidak tahu kan nggak sadar. Jadi rumusnya Plato, orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang tidak ngerti. Maka nanti katanya Plato, konsekuensinya apa? Orang itu kalau dia ngerti dan tahu, pasti baik. Itulah maka kuncinya sejak awal tadi Plato bilang logos yang harus nyetir. Semakin kamu paham bahwa itu ngerusak dirimu, semakin kamu tidak melakukan itu. Terus akhirnya apa? Kalau sudah harmonis, sudah adil, sudah beres jiwanya, maka kamu bahagia. Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia, kita akan eudaimon. Makanya filsafat kebahagiaannya Plato kan disebut eudaimonia. Daimon itu apa? Intelek.
akal atau sesuatu yang bercorak ketuhanan. Jadi tujuan hidup kita, begitu kita bahagia seperti rumusnya Plato tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat, serupa, mirip dengan yang ilahi. Ya kalau kita berarti taholak bi ahlakillah, maka kita bahagia dan dekat sama Allah, kita mirip sama yang spiritual, yang sejati, yaitu Allah. Ya kalau bahasanya sana daimon, atau daimon itu intelektual murni, coraknya ketuhanan. Jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal, maka kita akan bahagia. Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah, kita dekat dengan yang ilahi. Jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas, bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato.